Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anis Imania, NIM 2019 02301012. Saya dari Prodi Teknik Elektro Universitas Negeri Surabaya. Nah, untuk video saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah Sistem Elektronika Cerdas, di mana tugas ini membahas mengenai fuzzy logic. Nah, untuk yang pertama, tugasnya itu diminta untuk membuat sebuah program aplikasi dengan menggunakan Visual Studio atau yang sering juga disebut dengan bahasa basic untuk menghitung nilai derajat keanggotaan fuzzy. Nah, untuk fungsi keanggotaan fuzzy-nya itu terdapat beberapa bagian, yaitu untuk yang pertama adalah kurva linier. Nah, kurva linier ini dibagi menjadi dua, yaitu kurva linier naik dan juga kurva linier turun. Kemudian yang kedua adalah kurva segitiga, dan yang ketiga adalah kurva trapesium. Kemudian yang keempat adalah kurva bahu. Kemudian yang kelima adalah kurva S atau sigmoid, di mana kurva S ini juga dibagi menjadi dua, yaitu kurva S pertumbuhan dan juga kurva S penyusutan. Setelah itu terdapat juga kurva lonceng. Nah, kurva lonceng ini dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu ada pi, beta, dan juga Gauss. Nah, untuk yang terakhir ada operator OR, AND, dan juga NOT. Nah, kemudian dari pembuatan aplikasi ini nantinya akan dibuat sebuah laporan. Nah, sebelumnya di sini sudah saya siapkan berupa desain dari Visual Basic-nya. Untuk yang pertama tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwasanya terdapat tiga buah bagian, yaitu untuk yang pertama adalah fungsi keanggotaan kurva linier. Nah, di dalam halaman pertama ini terdapat kurva linier naik, kurva linier turun, kurva linier segitiga, ya, maksud saya kurva segitiga dan juga kurva trapesium. Nah, sebelumnya di dalam untuk menghitung fungsi keanggotaan atau derajat keanggotaan fuzzy itu di masing-masing kurva itu memiliki sebuah rumus. Jadi pada desain kali ini sudah saya siapkan di mana untuk tampilan grafik dan juga rumus dari masing-masing kurva. Nah, untuk yang pertama di sini ada kurva linier naik. Nah, untuk grafiknya sendiri seperti ini, dia memiliki nilai domain minimal dan juga maksimal. Nah, untuk derajat keanggotaan maksimalnya adalah 1. Nah, untuk menghitungnya kita disediakan rumus. Ini rumusnya sudah paten, di mana rumusnya itu terdapat 3. Untuk yang pertama, ketika nilai X itu kurang dari sama dengan A, maka nilai dari derajat keanggotaannya adalah 0. Nah, mungkin nanti saya jelaskan sekalian dengan di running aja ya buat apa simulasinya. Nah, sebelumnya di sini untuk pembuatan desain ini juga sudah dimasukkan sebuah program untuk mengkalkulasi. Jadi rumus-rumus ini juga sudah dimasukkan ke dalam program sehingga nanti untuk hasilnya bisa ditampilkan pada tampilan yang sebelah sini. Nah, kemudian untuk kurva keanggotaan S. Nah, pada keanggotaan kurva S ini terdapat beberapa bentuk, yaitu untuk yang pertama adalah kurva bahu, kemudian kurva S pertumbuhan dan juga kurva S penyusutan. Kemudian terdapat juga kurva bentuk lonceng. Sama seperti halnya pada kurva linier yang awal tadi, dalam masing-masing kurva ini sudah ditentukan rumusnya, di mana rumus ini sudah diberikan pada program. Nah, kemudian untuk yang terakhir yaitu operator-operator fuzzy. Jadi dalam menentukan sebuah fungsi keanggotaan itu kita menggunakan operator-operator fuzzy, di mana operator-operator fuzzy-nya ini terdapat 3 operator, yaitu untuk yang pertama adalah operator AND, kemudian operator OR, dan juga yang terakhir adalah operator NOT. Nah, mungkin bisa langsung saya simulasikan seperti apa sih cara kerja dari penentuan derajat keanggotaan dari fuzzy. Bisa langsung saya start. Sebentar, ini masih loading untuk. Nah, untuk yang pertama di sini saya akan simulasikan mengenai fungsi keanggotaan dari kurva linier. Nah, untuk yang pertama adalah kurva linier naik.
Nah, di sini untuk grafiknya dapat dilihat perbedaan antara kurva linear naik dan juga kurva linear turun. Di mana ketika kurva linear naik, maka nilai maksimal itu didapat pada B. Atau derajat keanggotaan 1 itu didapat ketika domainnya B. Nah, begitu untuk berkebalikannya, ketika kurva linear turun, maka nilai derajat 1, keanggotaan 1 ini didapat pada nilai A. Nah, di sini untuk nilai maksimal dari kurva linear naik itu ada di B dan minimal ada di A. Begitu juga dengan kurva linear turun. Nah, sekarang saya simulasikan untuk rumus yang pertama, di mana pada kurva linear naik, di sini terdapat persamaan ketika nilai X kurang dari sama dengan A, maka nilai dari derajat keanggotaannya adalah 0. Nah, kemudian untuk yang kurva linear turun, ketika nilai X kurang dari sama dengan A, maka nilai dari derajat keanggotaannya adalah 1. Nah, dapat dilihat bahwasanya maksud dari persamaan ini, ketika nanti nilai X-nya ini kurang dari A, berarti kan berada pada daerah sini ya. Di daerah sini, itu nilainya adalah 0. Kenapa 0? Karena dari derajat keanggotaan di sini dia menunjukkan 0. Nah, sedangkan di kurva linear turun, ketika nilai X-nya kurang dari A, berarti di daerah sini, maka nilainya 1. Karena ini, terdapat sebuah grafik yang dia menunjukkan bahwasanya angka 1. Seperti itu. Nah, mungkin bisa langsung saya simulasikan. Misal di sini untuk nilai minimum, saya set 4. Di sini juga saya set 4, jadi nanti kalian bisa melihat perbedaannya. Kemudian untuk nilai maksimumnya saya set 10. Begitu juga pada kurva turun 10. Nah, setelah itu untuk nilai X saya implementasikan di persamaan yang pertama ya. Misalkan di sini saya kasih nilai X-nya itu 2. Di sini juga 2. Maka yang akan dihasilkan pada kurva linear naik ini harusnya 0 karena dia nilai X-nya ini kurang dari 4. Di sini nanti hasilnya 0. Nah, kalau yang di sini nanti hasilnya akan 1. Mari kita hitung. Nah, dapat dilihat bahwasanya sudah benar ya. Nah, kemudian kita next lanjut ke persamaan yang kedua, di mana persamaan yang kedua ini merupakan di antara nilai X yang di antara nilai A dan juga B. Begitu untuk kurva linear turun juga sama. Nah, akan tetapi nanti mendapatkan nilai yang berbeda antara nilai dari derajat keanggotaan kurva naik dan juga kurva turun, dikarenakan rumus yang digunakan juga berbeda. Nah, dapat dilihat untuk rumus yang persamaan kedua adalah jika nilai A kurang dari sama dengan X dan juga nilai X kurang dari sama dengan B, maka kalkulasinya menggunakan rumus ini. X min A per B min A. Nah, untuk yang kurva linear turun itu ketika nilai A kurang dari sama dengan X dan juga nilai X kurang dari sama dengan B, maka kita kalkulasikan untuk menghitung derajat keanggotaan itu menggunakan rumus B dikurangi X dibagi B dikurangi A. Nah, mungkin bisa saya langsung simulasikan ya. Berarti ini kan di antara nilai A dan juga B, di antara nilai 4 dan juga 10. Nah, ini saya coba 6 di tengah ya. Nah, apa yang Nah, yang terjadi adalah di kurva naik, berarti kan kalau misalkan di sini 4, 6 di sini ya. Diperumpamakan 6 di sinilah. Ini derajat keanggotaannya dia bernilai 0,333. Jadi di sini. Nah, demikian untuk yang kurva linear turun, misalkan 6-nya di sini. Maka ininya dia lebih besar ya. Gitu. Nah, kemudian untuk yang persamaan terakhir, di mana ketika nilai X ini lebih besar sama dengan B, maka bernilai 1 derajat keanggotaannya. Nah, berkebalikan, ketika nilai X kurang lebih besar daripada B, itu nilainya 0. Ini coba saya kasih nilainya lebih dari 10 ya, karena kan dia X-nya lebih dari B. Nah, 0. Dikarenakan apa di sini? Dia kan B 10. Nah, 12-nya di sini. Nah, dia nggak ikut di himpunan mana-mana. Jadi dia bernilai 0. Nah, ketika yang di kurva naik ini kan X lebih dari sama dengan B. Jadi B-nya di 10, kemudian X-nya di sini. Dia ada
Mohon maaf terjeda, saya lanjutkan. Nah, ketika 12 kan di sini, jadi derajat keanggotaannya adalah 1, karena dia ngikut ini. Ketika ini ditarik garis, berarti ini dia ikut ke himpunan 1. Seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan next ke kurva segitiga. Nah, kurva segitiga ini memiliki 3 buah domain, di mana untuk yang minimal adalah nilai A, kemudian B ini titik puncak, tengah, dan C ini adalah maksimal. Nah, sama dengan kurva linear turun maupun naik, ini juga untuk mengkalkulasikan nilai dari derajat keanggotaan ini menggunakan rumus ya. Nah, misalkan di sini untuk persamaan yang pertama, jika nilai X kurang dari sama dengan A atau nilai X lebih dari sama dengan C, maka himpunan atau maksud saya derajat keanggotaannya adalah 0. Jadi ketika nilai X-nya di sini nanti, nah ini kan dia nggak ikut siapa-siapa, jadi ini nggak ada himpunannya tau, nggak tidak termasuk himpunan A, B maupun tengah. Begitu juga dengan ketika nilai X-nya ini lebih dari C, kayak gitu. Jadi dia dikatakan derajat keanggotaannya 0 karena dia tidak masuk ke himpunan mana-mana. Misalkan di sini nilainya saya set 4 sama aja. Terus ini 10 ya buat apa namanya? Tengahnya. Kemudian jangan deh 5, 10 dan juga 15. Misal kayak gini. Nah, di sini saya ingin menghitung ketika nilai X-nya ini 2, nah dia masuk kemana nih? Harusnya 0. Nah, 0 karena kan apa? 2 kan nilainya di sini. Jadi dia nggak ada himpunan mana-mana, dia tidak ikut himpunan mana-mana sehingga nilai dari derajat keanggotanya adalah 0. Begitu juga ketika saya berikan nilai X-nya itu 16, berarti kan dia lebih dari nilai C kan di sini. Dia tidak termasuk himpunan mana-mana sehingga 0 derajat keanggotaannya. Nah, beda lagi ketika saya ingin nilai X-nya ini dari rentang A dan juga B. Nah, nanti ikut derajat keanggotaannya berapa sih nilainya. Misalkan di sini saya kasih 7. Nah, nilainya adalah 0,4. Dari nilai 0,4 ini didapat dari ini. Jika nilai A kurang dari sama dengan X, dan X kurang dari sama dengan nilai B, maka dihitungnya menggunakan rumus X min A per B min A. Nah, ini kan nilai A 5, ini kan kurang dari 15. 7 X. Nah, nilai X 7 ini kurang dari nilai 10, sehingga dia menggunakan rumus yang kedua. Nah, kemudian ketika kita ingin menghitung dari nilai derajat keanggotaan dari rentang B dan juga C. Jadi dari rentang 10 ke 15. Nah, misalkan saya kasih nilai 13. Nanti jadi. Nah, misalkan di sini ini kan untuk menghitung B ke C ya, atau rentang dari B ke C. Jadi nilai B kurang dari sama dengan X. Nah, 10 kan kurang dari 14, kemudian X kurang dari C, ya kan? Jadi rentang dari 10 dan juga 15. Nah, ini 14. Di 0,2. 14 kira-kira ada di sini ya. Nah, di sini. Jadi nilai derajat keanggotaannya adalah 0,2. Nah, ketika gimana sih untuk mendapatkan nilai puncak? Kalau nilai puncak ya udah samain aja buat maksud saya. Nah, samain aja antara nilai X dan juga B. Pasti nanti nilainya 1 karena dia puncak. Kayak gitu. Nah, kemudian lanjut untuk kurva trapesium. Nah, kurva trapesium ini memiliki 4 buah domain, di mana di sini ada domain A, B, C, dan juga D. Untuk minimalnya adalah A, nah untuk maksimalnya adalah D. Nah, untuk B dan juga C ini dia di antara. Nah, kemudian untuk persamaannya, untuk yang persamaan pertama ini sama ya. Ketika nilai X-nya dia kurang dari A, maka himpunannya adalah 0 atau derajat keanggotaannya 0. Nah, untuk ketika nilai X-nya lebih dari D, maka derajat keanggotaannya juga 0. Nah, sekarang bisa di-set aja langsung. Bisa saya samakan 5, 15, kemudian aja deh. 10, kemudian 15, kemudian 20. Nah, di sini misalkan saya terapkan untuk yang persamaan yang pertama, saya kasih 2, nah 0. Karena dia berada di sini, dia tidak mengikuti himpunan manapun. Kemudian masuk lagi dia ke D.
lebih dari D ya, lebih dari D berarti D-nya 20, saya kasih 21. Nah, 0 dia. Nah, kemudian ketika saya nilai X-nya itu di antara nilai A dan juga B, berarti di sini ya. Berapakah nilai derajat keanggotaan ketika nilai X-nya di antara 5 dan juga 10? Misal saya kasih nilai 5. Hehe, ya. Nah, 5 deng. 7. Kalau 7 berarti kan ini dia mengikuti persamaan ini ya. A kurang dari X, A kurang dari X, dan juga nilai X kurang dari B. Menggunakan rumus X min A per B min A. Nah, hasilnya adalah 0,4. Jadi di sini hasilnya 0,4 kan 7. Jadi di sini 0,4. Kemudian untuk rumus yang kedua ini ya. Nah, kemudian untuk yang yang ketiga ini tuh di antara B dan juga C. Nah, di antara B dan juga C ini sudah pasti satu karena dia puncak. Dilihat dari bentuknya kurva trapesium kayak gini. Nah, misalkan di sini kan persamaannya B kurang dari sama dengan X dan juga nilai X kurang dari sama dengan C. Jadi di antara nilai B dan juga C. B dan juga C berarti di antara nilai 10 dan juga 15. Misal saya kasih 13. Jadi hasilnya harus 1. Kan dia di sini. Maka hasilnya. Kemudian untuk yang persamaan terakhir, di sini di antara nilai C dan juga D, di mana nilai C itu harus kurang dari sama dengan X dan nilai X ini kurang dari sama dengan D. Jadi di antara 15 dan juga 20. Misalkan di sini saya kasih 16. 0,8. Nah, kalkulasi ini dia didapat dari rumus D dikurangi X per D dikurangi C. Kayak gitu. Jadi dia mendapatkan nilai derajat keanggotaan sebesar 0,8. Nah, untuk kurva linearnya seperti ini. Nah, kemudian lanjut untuk yang fungsi keanggotaan dari kurva S. Nah, fungsi keanggotaan di kurva S ini memiliki beberapa pembahasan, yaitu untuk yang pertama adalah kurva bahu, kemudian kurva S-nya itu sendiri terdapat dua bagian, yaitu kurva S pertumbuhan dan juga penyusutan. Kemudian untuk yang terakhir adalah kurva bentuk lonceng. Nah, kurva bentuk lonceng ini dibagi menjadi 3, yaitu kurva pi, kemudian kurva beta, dan kurva Gauss. Nah, untuk yang pertama dulu di sini adalah kurva bahu. Nah, kurva bahu itu dibagi menjadi 2, yaitu kurva bahu kiri dan juga kurva bahu kanan. Untuk yang nilai A ini dia mempresentasikan sebagai kurva bahu kanan. Untuk yang bahu kiri adalah ini ya, nilai B. Sama halnya dengan fungsi keanggotaan kurva linier, bahwasanya ketika kita ingin menghitung dari nilai derajat keanggotaan itu sudah ditentukan rumusnya. Nah, untuk yang pertama ini rumusnya seperti ini. Jadi, persamaan yang pertama, mohon maaf ini kurang terlihat jelas ya. Atau mungkin gini aja. Sebentar. Nah, ini. Kurva bahu itu untuk persamaan yang pertama adalah X dikurangi X lebih besar kurang dari sama dengan A atau X lebih besar sama dengan B. Maka nilainya adalah 1. Dapat dilihat? Ini ya. Jadi misalkan di sini nilai A-nya 4, ininya 10. Jika nilai X-nya ini kurang dari A, maka hasilnya adalah 1. Derajat keanggotaannya ya. Misal di sini saya kasih nilai 5 deh. Nah, jangan, kalau 5 ini dia. Nah, gini. Nah, ini kan nilai X-nya dia kurang dari 4. Jadi di sini kan. Maka yang di kurva kiri atau bahu kiri ini dia bernilai 1. Hasil 1 ini dia bahu kiri. Jadi di sini kan. Untuk yang nilai 2 kan di sini. 1. Nah, nilai 2 ini untuk yang hasil 2 di bahu kanan kenapa 0 ya? Karena nilai 2-nya ada di sini, bukan di sini. Sehingga dia tidak mengikuti himpunan bahu kanan. Kayak gitu. Kemudian misalkan saya balik, jadi ini kan tadi kan kurang dari A ya nilai X-nya. Kalau ini saya
lebih dari kan dari nilai B. Jadi misalkan 12. Nah, terbalik. Karena dari domain 12 ini, kan di sini, dia ikut ke bahu kanan, maka bahu kanannya atau hasil duanya ini bernilai 1 derajat keanggotaannya. Nah, untuk yang bahu kiri itu lihat 0. Nah, kemudian lanjut untuk rumus yang kedua. Ini jika nilai A kurang dari sama dengan X dan juga nilai X kurang dari sama dengan B. Nah, ini untuk menghitung rumus untuk menghitung himpunan kiri dan juga himpunan kanan. Jadi, misalkan nilai X-nya itu dikasih suatu nilai, jadi dia itu ikut ke himpunan kiri atau himpunan kanan kayak gitu. Nah, untuk menentukan dari ikut himpunan kiri ataupun kanan itu menggunakan rumus ini. Kalau himpunan kiri itu B min X per B min A. Nah, untuk himpunan kanan itu X min A per B min A. Nah, untuk persamaannya sendiri itu sama. Jadi misalkan di sini saya berikan nilai sebesar tengah-tengah kan berarti dia. Nah, dapat dilihat pada hasil 1 ini bahu kiri ya. Itu dia nilainya adalah 0,66 dan 6 itu di sini. Ini. Misalkan di sinilah 4, 5, 6. Nah, di sini. Jadi ini nilainya 0,666. Nah, hasil 2 yang bahu kanan ini nilainya lebih kecil karena dia dapat ini grafik. Tabrak grafik ini jadi 0,3 di sini. Gitu. Kemudian lanjut untuk kurva pertumbuhan dan juga kurva penyusutan. Nah, di sini bisa menggunakan perbandingan ya. Nanti kalian lihat untuk perbandingannya gimana sih kalau nilai dari A, B, C-nya dan juga X sama, tapi pada kurvanya ini beda. Pertumbuhan dan juga penyusutan. Misalkan di sini saya gunakan nilainya 4, 5 aja deh, 5, 10, kemudian 15, ini juga sama 5, kemudian ini 10 dan juga ini 15. Nah, untuk yang pertama di mana di sini kebalikan ya. Untuk persamaan yang pertama jika X kurang dari sama dengan A maka nilainya adalah 1. Maka nilainya adalah 0. Nah, ini untuk pertumbuhan. Nah, untuk penyusutan ketika nilai X-nya kurang dari sama dengan A maka nilainya adalah 1. Di sini sama-sama memiliki 3 buah domain di mana di sini ada A, B dan juga C. Misalkan saya berikan nilainya adalah 2 untuk yang pertumbuhan dan juga penyusutan. Nah, ini kan nilainya 2. Jadi kan di sini. Ya kan? Dia tidak mengikuti, tidak terpilih ke himpunan manapun. Sehingga nilai dari derajat keanggotaannya adalah 0. Nah, untuk yang penyusutan, dia kan dimulai dari sini tuh. Dari sini ke sini. Jadi hasilnya adalah 1 karena nilainya kan di sini A. A-nya kan di sini. Nah, ini X-nya kan kurang dari A, jadi di 2 gini. Jadi dia ikut ke 1. Karena dia masuk ke dalam himpunan. Kemudian lanjut untuk yang di antara nih, di antara A dan juga B. Jadi di sini nanti areanya. Di antara A dan juga B, areanya di sini. Nah, untuk rumusnya itu beda. Untuk yang kedua ini, jika nilai A kurang dari sama dengan X dan juga X kurang dari sama dengan B, maka ini menggunakan rumus 2 dikali X min A per C min A pangkat 2. Nah, untuk yang penyusutan, ini rumusnya 1 min 2 dalam kurung C min X per C min A kuadrat atau dipangkatkan 2. Misalkan di sini kan di antara A dan juga B ya, di sini dan juga di sini. Saya contohkan 6. Ini juga 6. Nah, hasilnya akan berbeda karena ini dia kan pertumbuhan jadi ke atas gini. Dia akan lebih dekat dengan kurva. Jadi pada saat nilai X-nya 6 maka hasil dari derajat keanggotaannya adalah 0,002. Kan 6. Ini 5, 6 di sini. Berarti di sini. Kecil. Nah, berbeda dengan kurva penyusutan. Kalau kurva penyusutan berarti kan 6 di sini ya. Dia tinggi. Nah, 0,98 gitu. Nah, selanjutnya untuk yang di antara B dan juga C. Di antara B dan juga C ini rumusnya berkebalikan antara rumus dari penyusutan dan juga
rumus dari pertumbuhan. Nah, untuk yang ini yang ketiga, ketika nilai B kurang dari X dan juga nilai X kurang dari sama dengan C, maka menggunakan rumus 1 min 2 dalam kurung X min A per C min A kuadrat. Sedangkan untuk yang penyusutan adalah 2 dikali C min X per C min A kuadrat. Jadi kan areanya nanti di antara ini, B ke C ya, B sama C, B sama C. Jadi ini harusnya lebih kecil sih daripada ini. Misalkan di sini saya kasih 14 atau kalau nggak 13 deh 13, sini 13. Nilainya ini akan semakin besar, soalnya kan dia di antara ini toh, semakin gede. Nah, untuk yang ini dia semakin menyusut, soalnya kurvanya dia turun, jadi kecil nilainya. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah X kurang dari sama dengan C. X kurang dari sama dengan C. Maksud saya lebih dari sama dengan C, maka nilainya 1. Berarti di sini, ntar, maka nilainya 1. Nah, kalau ini nilainya akan 0, karena dia udah tidak ikut himpunan apa-apa. Jadi kebalikan sama rumus yang pertama. Misalkan di sini saya kasih 16, ini juga saya kasih 16. Nah, ya kan, kembalikan. Nah, kemudian untuk yang terakhir pada fungsi keanggotaan kurva S itu ada kurva bentuk lonceng atau sigmoid. Jadi kurva bentuk lonceng ini dibagi menjadi 3, yaitu kurva pi, kurva beta, dan juga kurva cos. Nah, untuk perhitungannya di sini saya tidak tampilkan karena kan tempatnya kurang. Jadi saya langsung masukkan ke rumus pada programnya. Nanti saya tunjukkan untuk rumus program pada bentuk lonceng ya. Nanti yang pertama adalah kurva pi. Jadi kurva pi ini dibagi menjadi 3 buah domain, yaitu di sini ada nilai A, kemudian nilai tengah ini bisa kalian sebut dengan gamma ataupun dengan nilai yaw. Kemudian dan juga ada nilai C. Nilai C-nya di sini. Tengah ini yaw atau gamma ya. Nilai A, gammanya di sini, dan juga ini C atau sering juga disebut dengan theta, gamma, dan juga beta. Nah, kemudian di sini itu terdapat juga aturan-aturan sama seperti kurva-kurva sebelumnya, seperti ini. Nah, kayak gini. Kurvanya kurang lebih kayak gini ya. Jadi untuk rumusnya itu kayak gini. Nah, ini rumus ini sudah saya masukkan ke dalam program. Mungkin langsung saja saya simulasikan ya. Misalkan di sini untuk nilai minimumnya adalah 5. Kemudian tengahnya adalah 10 dan maksimalnya adalah 5. Sama ini seperti yang kurva-kurva sebelumnya. Jadi misalkan di sini saya kasih nilai yang lebih dari kurang nilai X-nya kurang dari 5, jadi kan hanya di sini toh. Ini di sini. Jadi ininya 5. Nah, kalau kurang dari 5 berapa sih nilai hasil dari derajat keanggotaannya? Dia 0 karena dia tidak termasuk himpunan manapun. Jadi 0. Nah, terus kalau misalkan dari nilai antara A dan juga yaw ya di sini. Jadi areanya di sini nanti. Terus saya kasih nilai berapa ya? 5 deh. 5 kan 7 deh. 0,32 jadi 7 kan di sini. Mungkin 0,32-nya ada di sebelah sini. Nah, kalau misalkan ini saya samakan, berapa sih nilainya? Nah, nilainya dia puncak 1. Kemudian ketika di antara nilai yaw dan juga B, di antara 10 dan juga 15. Misal saya kasih nilai 14. Jadi di sini ya, harusnya kecil sih nilainya. Nah, ya kan 0,008 soalnya dia dekat sama ini, turun. Kemudian saya kasih nilainya lebih dari nilai C. Jadi nilainya harusnya 0 soalnya dia nggak masuk ke himpunan manapun. Sini soalnya kan kayak gitu. Kemudian untuk kurva beta, nah kurva beta ini beda ya bentuknya, dia lebih landai dibandingkan dengan kurva pi. Akan tetapi untuk domainnya sama, dia ada nilai minimum, tengah, dan juga maksimum, atau bisa disebut dengan nilai A, yaw, dan juga C. Nah, untuk nilai A, yaw, dan C-nya saya samakan. Coba ya,
Kalau misalkan nilai X-nya ini saya kasih kurang dari nilai A, maka berapa hasilnya? Hasilnya 0. Ya iya, soalnya dia ya apa namanya? Jadi mohon maaf ini terjeda. Jadi kalau misalkan ini kan nilai X-nya adalah 2, sedangkan A-nya kan di sini 5. Nah, 2 kan di sini. Ya, jelas dia 0 karena dia tidak mengikuti himpunan manapun. Kayak gitu. Nah, kemudian lanjut ya. Untuk di antara nilai A dan juga Y. Jadi di sini. Di antara ini, areanya di sini. Misal di sini saya kasih nilai 13. Nah, maka di sini adalah nilainya 0,4. Kan antara 10. Di sini nilainya, oh mohon maaf, di sini sama di sini ya. 13 berarti di sini sampai di sini. Misalkan di sini kan dia 10. Nah, X-nya adalah 13. Jadi di sini, maka nilainya 0,4. Nah, di bawahnya sini. Kayak gitu. Nah, ini tadi kan belum ya. Buat yang nilai lebih dari 15. Jadi pasti nilainya 0, soalnya dia tidak mengikuti himpunan manapun. Nah, kurva ini jarang digunakan sih buat yang kurva lonceng pi, beta, dan juga Gauss. Yang lebih sering digunakan itu mungkin kurva dari tadi linear naik turun itu. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah kurva Gauss. Kurva Gauss ini bentuknya lebih runcing ya dibanding yang kurva pi dan juga beta. Untuk rumusnya kayak gini. Buat yang rumus Gauss ini kayak gini. Ini rumusnya juga sudah saya kasih di program ini, program pada Visual Studio-nya. Nah, jadi misalkan di sini saya kasih 2, pasti hasilnya juga 0, sama dengan kurva-kurva yang lain. Even ini 2 juga pasti hasilnya juga 0, karena dia kan di sini. Nah, kalau saya kasih 16 juga dia hasilnya 0, ya kan? 0. Nah, kemudian saya pengen nih untuk nilai X-nya itu di antara nilai 5 dan juga 10. Berapa sih nilai dari derajat keanggotaannya? Jadi misalkan di sini 6. Nah, adalah 5,52. Nah, kalau misal 7, hasilnya kan di antara ini 9,2. Nah, kemudian untuk di antara 10 dan juga 15, misal saya kasih 13 ya. 13. 14. 5,2. Jadi 15 kan dia di sini. Nah, kemudian ketika titik puncak berarti kan harus sama dengan nilai Y kan? Ini berarti nanti hasilnya adalah 1. Kayak gitu. Kemudian untuk yang terakhir adalah operator-operator fuzzy. Nah, di sini tentunya ketika kita ingin mengoperasikan sebuah fuzzy logic itu memerlukan sebuah operator ya. Nah, untuk yang operator pertama adalah operator AND, OR, dan juga NOT. Nah, AND ini merupakan nilai yang digunakan atau yang diambil adalah nilai minimum dari nilai A dan juga B. Kemudian OR ini nilai yang diambil adalah nilai maksimal dari nilai A dan juga B. Kemudian nilai not ini nilai not itu pakai rumus ya. Jadi 1 min di X gitu. Misalkan di sini saya kasih 5 dan juga 10. 10. Ini 5 dan juga 10. Ini saya kasih 10. Kita hitung. Nah, seperti yang saya katakan bahwasanya operator N ini diambil dari nilai minimal dari antara nilai A dan juga B. Minimalnya kan 5, jadi yang diambil adalah 5. Nah, untuk OR ini diambil dari nilai maksimal. Maksimalnya kan 10, jadi diambil 10. Kemudian untuk NOT ini kan 1 min nilai X, berarti 1 dikurangi minus 10, jadinya minus 9. Seperti itu. Kurang lebihnya dari simulasinya seperti itu ya. Tadi kan saya bilang saya akan tunjukkan untuk gimana sih programnya. Klik aja sembarang untuk menampilkan formnya. Bentar. Masih login. Nah, untuk peletakan dari rumusnya itu sendiri seperti ini. BTN linear naik ini digunakan untuk naik. Jadi rumusnya yang tadi saya
berikan di sini. Saya tulis di sini, ini untuk naik, ini untuk turun ya. Ini dari rumus tadi matematik dirubah ke bahasa pemrograman. Untuk segitiga kayak gini, trapesium seperti ini, terus kurva bahu ini kurva bahu. Nah, ini untuk pertumbuhan kayak gini. Terus PTN penyusutan seperti ini. Tentunya ini merujuk ya, harus sama rumus-rumus yang sudah ditetapkan. Kayak gitu. Nah, kemudian bentuk lonceng nih. Bentuk lonceng ini ada A, Y, C, dan juga X. Itu rumusnya kayak gini. Ini untuk kurva beta, ini kurva Gauss. Yang atas ini adalah kurva PI. Pi. Sudah. Nah, ini untuk operator AND, OR, dan juga NOT. Nah, kayak gitu. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.